Halo, video kali ini kita akan membahas tentang special notation dari emiten sebagai indikator risiko bagi investor saham pemula. Pernahkah Anda mendapati dalam portofolio akun perdagangan saham milik Anda ada satu atau beberapa dari daftar saham emiten yang tercantum diberi tanda berupa tambahan satu atau beberapa huruf lagi di belakang kode emiten tersebut? Ini yang disebut dengan special notation yang dilabeli oleh Bursa Efek Indonesia terhadap suatu emiten. Lalu apa itu special notation? Kita akan membahasnya tentang arti dan implikasinya. Special notation adalah tanda atau kode yang diberikan kepada saham emiten oleh Bursa Efek Indonesia untuk menandakan situasi atau kondisi khusus yang terkait dengan saham tersebut. Notasi ini biasanya muncul di sebelah kode saham dan menjadi indikator yang memberikan informasi tambahan penting kepada investor mengenai saham tersebut. Karena itulah mengapa special notation dapat menjadi indikator risiko yang dapat mempengaruhi harga saham emiten. Jenis-jenis special notation. A. Adverse opinion of the audited financial report. Opini audit negatif terhadap laporan keuangan audit. Opini audit negatif dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti adanya kesalahan material dalam laporan keuangan, ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi, atau adanya ketidakpastian yang signifikan. Opini audit negatif dapat berdampak negatif terhadap harga saham emiten. E. Negative equity. Ekuitas negatif. Ekuitas negatif terjadi ketika utang dan kewajiban lainnya melebihi nilai aset perusahaan. Ekuitas negatif dapat menyebabkan emiten kesulitan untuk membayar utang dan kewajiban lainnya, sehingga dapat meningkatkan risiko kebangkrutan. D. Disclaimer opinion of the audited financial report. Opini audit disclaimer terhadap laporan keuangan auditan. Opini audit disclaimer dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti adanya keterbatasan dalam cakupan audit, ketidakmampuan auditor untuk memperoleh bukti yang cukup dan kompeten, atau adanya ketidakpastian yang signifikan. Opini audit disclaimer dapat berdampak negatif terhadap harga saham emiten. S. No sales based on latest financial report. Tidak ada penjualan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Tidak ada penjualan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan model bisnis, penurunan permintaan, atau persaingan yang ketat. Tidak adanya penjualan dapat berdampak negatif terhadap pendapatan dan profitabilitas perusahaan. C. Lawsuit against listed company, its subsidiary, and/or member of board of directors and board of commissioners of listed company which has material impact. Digunakan ketika ada tuntutan hukum yang diajukan terhadap perusahaan terdaftar, listed company, anak perusahaan, dan atau anggota dewan direksi dan dewan komisaris perusahaan terdaftar yang memiliki dampak material. Dampak material biasanya merujuk pada dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan atau operasional perusahaan. Key
restriction of business activity of listed company and or its subsidiary by regulator, menunjukkan bahwa aktivitas bisnis perusahaan terdaftar dan atau anak perusahaannya dibatasi oleh regulator. Ini bisa mencakup pembatasan terkait izin, operasi, atau aktivitas tertentu yang berdampak pada bisnis perusahaan. F. Administrative sanction from OJK due to minor offense, mengindikasikan bahwa perusahaan terdaftar menerima sanksi administratif dari otoritas jasa keuangan OJK karena pelanggaran yang dianggap minor. Ini bisa mencakup pelanggaran aturan atau peraturan terkait pasar modal. G. Administrative sanction from OJK due to moderate offense, menunjukkan bahwa perusahaan terdaftar menerima sanksi administratif dari OJK karena pelanggaran yang dianggap sedang. Sanksi ini bisa lebih serius daripada yang dianggap sebagai pelanggaran minor. V. Administrative sanction from OJK due to serious offense, digunakan ketika perusahaan terdaftar menerima sanksi administratif dari OJK karena pelanggaran yang dianggap serius. Pelanggaran serius ini bisa berdampak besar pada operasi atau reputasi perusahaan. N. Listed company is an issuer with multiple voting shares structure and listed on main board or development board, menunjukkan bahwa perusahaan terdaftar adalah penerbit, issuer, dan struktur saham berhak suara ganda, multiple voting shares structure, dan terdaftar di main board atau development board BEI. Struktur saham berhak suara ganda memberikan pemegang saham tertentu lebih banyak hak suara daripada pemegang saham lainnya. K. Listed company is an issuer with multiple voting share structure and listed on New Economy Board. Digunakan ketika perusahaan terdaftar adalah penerbit dengan struktur saham berhak suara ganda dan terdaftar di New Economy Board BEI. New Economy Board biasanya mencakup perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sektor-sektor ekonomi baru dan berpotensi tumbuh pesat. X. Listed on the watchlist board, terdaftar di papan pengawasan. Emiten yang terdaftar di papan pengawasan adalah emiten yang memiliki kondisi keuangan atau operasional yang berpotensi mengganggu dagangan sahamnya. Emiten yang terdaftar di papan pengawasan akan dikenakan sejumlah pembatasan seperti pembatasan transaksi dan pembatasan aktivitas promosi. L. Late submission of financial report, pengajuan laporan keuangan terlambat. Pengajuan laporan keuangan terlambat dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kelalaian manajemen, kesulitan dalam mengumpulkan data, atau ketidaksesuaian dengan standar pelaporan. Pengajuan laporan keuangan terlambat dapat berdampak negatif terhadap kepercayaan investor terhadap emiten. Y. Listed company has not held annual general meeting of shareholders until 6 months after the end of previous year. Emiten belum menyelenggarakan rapat umum pemegang saham tahunan RUPST dalam waktu 6 bulan setelah akhir tahun sebelumnya. Emiten yang belum menyelenggarakan RUPST dalam waktu 6 bulan setelah akhir tahun sebelumnya dapat dikenakan sanksi oleh otoritas jasa keuangan OJK.
Sanksi yang dapat dikenakan antara lain denda, pembatasan aktivitas, atau bahkan suspensi perdagangan saham. X7. Listed company isn't the threshold of the listing. Emiten berada di ambang batas delisting. Emiten yang berada di ambang batas delisting adalah emiten yang memiliki kondisi keuangan atau operasional yang berpotensi menyebabkan sahamnya dikeluarkan dari bursa. Emiten yang berada di ambang batas delisting akan dikenakan sejumlah pembatasan seperti pembatasan transaksi dan pembatasan aktivitas promosi. M. Moratorium of debt payment. Moratorium pembayaran utang. Moratorium pembayaran utang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kesulitan keuangan, ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban, atau adanya perselisihan dengan kreditur. Moratorium pembayaran utang dapat berdampak negatif terhadap harga saham emiten. B. Bankruptcy filing against the company. Gugatan pilot terhadap perusahaan. Gugatan pilot terhadap perusahaan dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketidakmampuan perusahaan untuk membayar utang, adanya perselisihan dengan kreditur, atau adanya pelanggaran hukum. Gugatan pilot dapat menyebabkan perusahaan bangkrut dan sahamnya dikeluarkan dari bursa. E. Listed company is an issuer with a multiple voting share structure and listed on New Economy Board. Emiten tanpa struktur saham dengan hak suara multiple dan terdaftar di papan New Economy. Emiten tanpa struktur saham dengan hak suara multiple adalah emiten yang semua sahamnya memiliki hak suara yang sama. Emiten dengan struktur saham dengan hak suara multiple adalah emiten yang memiliki saham dengan hak suara yang berbeda-beda, seperti saham preferen dan saham biasa. Investor perlu memahami notasi-notasi khusus tersebut sebelum berinvestasi. Bagi investor atau trader pemula, notasi ini akan sangat membantu bagi proses pemilihan saham yang tepat agar terhindar dari risiko yang tidak perlu. Notasi khusus tersebut akan memberi informasi tambahan bagi investor dan pemangku kepentingan untuk memahami kondisi perusahaan terdaftar dengan lebih baik. Dengan memahami notasi ini, investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih cerdas dan menyadari potensi risiko atau peluang yang terkait dengan saham tertentu. Trader investor, semoga ini memberi wawasan yang baik dan selamat berburu saham yang tepat. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk subscribe channel kami untuk mendapatkan lebih banyak konten berguna seputar investasi dan trading saham.